Surat Perintah 11 Maret tahun 1966 merupakan titik awal lahirnya sebuah rezim baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, yaitu rezim Orde Baru. Meskipun demikian, perubahan penyelenggaraan negara baru terjadi dengan adanya ketetapan MPRS nomor 33/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno. Dalam pasal 4 dari ketetapan tersebut juga mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden sampai dipilihnya presiden oleh MPR hasil pemilihan umum. Kemudian pada tanggal 27 Maret tahun 1968 melalui ketetapan MPRS nomor 44/1968 Soeharto resmi diangkat menjadi presiden. Selama masa 2 tahun dari Supersemar tahun 1966 hingga diangkatnya Soeharto oleh MPRS menjadi presiden pada tahun 1968, pemerintahan berada dalam masa transisi. Sejak awal masa transisi, pemilihan umum menjadi salah satu agenda prioritas karena MPR dan DPR masih bersifat sementara. Hal ini dituangkan dalam ketetapan MPRS nomor 11/1966 dan ketetapan MPRS nomor 42/1968. Untuk jadwal pemilu yang semula diselenggarakan lambat-lambatnya 5 Juli tahun 1968 diralat melalui pasal 1 ketetapan MPRS nomor 42/1968 menjadi lambat-lambatnya 5 Juli tahun 1971. Selain itu, dalam pasal 2 menegaskan bahwa MPR hasil pemilihan umum tahun 1971 akan bersidang bulan Maret tahun 1973 untuk memilih presiden dan wakil presiden. Setelah penyelenggaraan pemilu tahun 1971, dilaksanakan sidang umum MPR pada tahun 1973 dan Soeharto terpilih kembali sebagai Presiden Republik Indonesia. Sejak saat itu, praktik sistem pemerintahan mengarah pada rutinitas untuk memperkuat posisi presiden sebagai pusat kekuasaan. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana cara Soeharto membangun dan mempertahankan rezim Orde Baru. Oke, langsung aja kita bahas. Cara yang pertama, setting pemilihan umum. Keberhasilan melaksanakan pemilu pada tahun 1971 memberi legitimasi yang kuat kepada Soeharto dan rezim Orde Baru. Pemilu berikutnya dapat diselenggarakan secara reguler setiap 5 tahun, mulai dari tahun 1977 hingga tahun 1997. Angka partisipasi masyarakat dalam pemilu yang mencapai angka di atas 90% semakin memperkuat legitimasi Orde Baru. Meskipun demikian, sepanjang Orde Baru, proses penyelenggaraan pemilu sangat bergantung pada undang-undang pemilu yang dibentuk di DPR, yang didominasi oleh pemerintah dan Golkar, sehingga pengaturannya sulit diatur di luar mindset pemerintah dan Golkar. Karena pemerintahan Orde Baru adalah pemerintahan Golkar, maka semua program pemilihan selalu diupayakan untuk memenangkan Golkar. Menurut Syamsuddin Haris, pemilu Orde Baru ditandai dengan pemihakan yang berlebihan dari birokrasi terhadap Golkar dan diskriminasi terhadap P3 dan PDI, kecurangan, manipulasi, serta perbuatan tidak fair dari unsur-unsur pemerintah. Dengan cara seperti itu, hasil penghitungan suara pemilu selama Orde Baru yang diumumkan oleh pemerintah nampaknya bukanlah cerminan realistis di tempat pemungutan suara. Cara yang kedua, menguasai DPR dengan Golkar dan ABRI. Meskipun semua undang-undang tentang pemilu selama Orde Baru adalah untuk memilih anggota DPR, tapi faktanya tidak semua anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. Dalam pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan MPR dan DPR menyatakan bahwa jumlah anggota DPR ditetapkan sebanyak 460 orang, terdiri dari 360 orang dipilih dalam pemilihan umum dan 100 orang diangkat. Komposisi ini bertahan sampai pemilu tahun 1982.
Perubahan baru terjadi dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang susunan dan kedudukan MPR dan DPR. Perubahan komposisi ini tidak membawa perubahan yang berarti karena hanya menambah jumlah anggota DPR yang dipilih menjadi 400 orang. Sedangkan 100 orang wakil ABRI di DPR masih dipertahankan. Kemudian, dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995, komposisi anggota DPR berubah menjadi 425 orang dipilih lewat pemilihan umum dan 75 orang diangkat dari ABRI. Berdasarkan fakta tersebut, semua undang-undang tentang pemilu dan undang-undang tentang MPR dan DPR memang dirancang sedemikian rupa agar Presiden Soeharto dapat menguasai DPR. Karena sejak pemilu tahun 1971 sampai pemilu tahun 1997, gabungan jumlah kursi Golkar dan ABRI selalu di atas 70%. Tambahan lagi, bahwa sejak pemilu tahun 1971 hingga pemilu tahun 1997, jumlah kursi ABRI lebih besar dibanding P3 dan PDI. Dengan komposisi jumlah dukungan suara yang mayoritas absolut, praktik pemerintahan berada di bawah kendali Presiden Soeharto. Karena dalam melaksanakan fungsi-fungsi sebagai lembaga legislatif, Golkar dan ABRI menampilkan diri sebagai partai pemerintah yang wajib menjaga, membela, dan mempertahankan semua kepentingan pemerintah di DPR. Artinya, keberadaan DPR tidak lebih dari sekedar tukang stempel untuk menjustifikasi setiap agenda pemerintah. Cara yang ketiga, memanfaatkan MPR untuk membangun legitimasi politik. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Dalam posisi itu, MPR berwenang menetapkan Undang-Undang Dasar dan GBHN. Selain itu, MPR memilih presiden dan wakil presiden dengan suara terbanyak. Menguatnya MPR selama Orde Baru terasa dengan memberinya kedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, sedangkan lembaga lainnya hanya disebut lembaga negara saja. Ini membuat MPR dimaknai sebagai lembaga dengan kekuasaan tidak terbatas, yang digunakan oleh Soeharto sebagai alat untuk memperluas kekuasaannya di luar ketentuan konstitusi, dengan dikeluarkannya sejumlah ketetapan MPR yang dimaknai melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar tanpa merubah ketentuan pasal-pasalnya. Belum lagi dengan adanya rekayasa dalam pengisian anggota MPR. Susunan anggota MPR adalah 2 kali jumlah anggota DPR. Maka sekitar 60% anggota MPR tanpa melalui proses pemilihan. Jika ditambah jumlah anggota DPR dari Golkar, maka jumlah anggota MPR yang berada di bawah kendali Presiden Soeharto bisa mencapai angka di atas 80%. Komposisi ini membangun legitimasi politik Soeharto sejak pemilu tahun 1971 hingga pemilu tahun 1997. Cara yang keempat, memanfaatkan pengaturan pembatasan periodisasi masa jabatan presiden yang tidak jelas. Undang-Undang Dasar 1945 menganut prinsip fixed term untuk masa jabatan presiden, yaitu 5 tahun. Tapi tidak secara eksplisit mengatur pembatasan periodisasi masa jabatannya. Dalam hal ini dapat kita lihat dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Karena tidak membatasi sampai berapa periode seseorang dapat dipilih menjadi presiden, maka Soeharto dengan dukungan politik MPR bisa menjadi presiden sampai 7 periode. Dengan mengatur pemilu, susunan keanggotaan DPR, legitimasi MPR, dan periode masa jabatan yang tidak jelas, Presiden Soeharto dengan rezim Orde Baru dapat berkuasa selama 32 tahun. Semua ini dilakukan secara halus, rapi, terstruktur, dan seolah-olah konstitusional. Ini terjadi karena banyak celah
dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen yang bisa dimanfaatkan. Nah, menurut kalian gimana? Silahkan drop di kolom komentar dan terima kasih.